Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, menyinggung mengenai fenomena pengobatan tradisional, salah satunya pengobatan Ida Dayak yang terpaksa dihentikan akibat banyaknya masyarakat yang antusias melakukan pengobatan tersebut. Menurut Gufron, terjadinya fenomena tersebut lantaran masyarakat belum memiliki pemikiran yang kritis dan logis tentang pengobatan medis sehingga rela berdesak-desakan untuk melakukan pengobatan. Terkait penanganan medis, dijelaskan Gufron, pengobatan yang benar sejatinya harus berdasarkan evidence-based medicine atau bukti konkret dari segi medis. Padahal kata dia saat ini sudah banyak tersedia praktik pengobatan modern yang jauh lebih mudah dan bisa dilakukan oleh masyarakat. BPJS Kesehatan dalam hal ini dikatakan Gufron juga sudah memberikan kemudahan untuk masyarakat yang ingin melakukan pengobatan di rumah sakit tanpa harus melakukan hal-hal sulit. Selain itu, BPJS Kesehatan juga sejatinya telah menanggung berbagai riwayat penyakit, seperti misalnya patah tulang yang dimana masyarakat justru lebih memilih berobat di pengobatan tradisional. Gufron menuturkan sebenarnya penyakit patah tulang bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan asal hal itu telah terdeteksi secara akurat dari segi medis. Diberitakan sebelumnya, Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrat Maijen TNI Bobi Rinal Makmun meminta maaf kepada masyarakat yang sudah hadir karena tidak bisa diobati dan dibatalkan pengobatan tradisional Ida Dayak di hari kedua. Pembatalan pengobatan tradisional Ida Dayak di hari kedua ini harus dilakukan oleh pihak Kostrat karena pada hari pertama mengalami keriuhan. Bahkan diprediksi ribuan orang datang langsung ke lokasi hanya berharap keajaiban dari tangan Ida Dayak. Berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 3 sampai dengan 4 April 2023, atau hari ini dengan kemarin. Nah, namun kegiatan ini urung dilakukan karena massa yang membludak mendatangi lapangan tembak markas Kostrat Cilodong pada hari Senin kemarin. Ada ribuan warga yang datang dari berbagai daerah, mulai dari seputaran Jakarta dan Bogor, Tangerang, Bekasi, dan di Depok sendiri, juga dari daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Pangandaran, lalu ada dari Jawa Tengah, dari Demak, hingga dari Palembang dan beberapa daerah lainnya. Nah, hal ini membuat ada begitu banyak pasien yang harus ditangani, sementara Ida Dayak sendiri hanya memiliki waktu yang terbatas. Nah, pantauan dari Tribun News Depok kemarin, warga sudah mendatangi lapangan tembak Kostrat itu sejak subuh. Ada yang datang dari luar kota sejak subuh untuk bisa mendapatkan antrian di nomor urut yang awal. Namun hingga pukul 16.30, Ida Dayaknya sendiri belum datang, sementara warga sudah berkumpul dari pagi di lapangan Kostrat dan dengan kondisi yang panas, cuaca panas, dan juga dalam bulan Ramadan, jadi banyak yang puasa juga. Nah, ketika Ida Dayaknya sendiri muncul sekira pukul 16.45, warga langsung mengerubungi dia dan berusaha untuk mendapatkan pelayanan pertama, sehingga untuk bergerak pun Ida Dayak sulit karena warga langsung berdesak-desakan dan saling mendorong. Dan karena situasi hampir chaos seperti ini, lalu anggota TNI Kostrat yang sedang bertugas memutuskan untuk mengevakuasi kembali Ida Dayak dari tengah-tengah kerumunan massa dan membawa dia kembali ke tempat yang lebih aman. Nah, setelah itu massa diuraikan sebentar, lalu Panglima Divisi 1 Kostrat Maijen Bobi Rinal Makmun mengumumkan kepada warga bahwa kegiatan pengobatan massal ini dihentikan baik untuk hari pertama maupun hari kedua karena antusiasme warga yang begitu membludak.
Ya takut kegiatan ini akan mendatangkan korban jika akan terus dilakukan, sehingga demi kenyamanan dan keamanan bersama kegiatan ini tidak dilanjutkan. Dan hal ini membuat warga kecewa, bahkan ada yang pingsan karena sudah menunggu dari pagi, ternyata tidak kesampaian untuk mendapatkan penanganan dari Ida Dayak. Nah, salah satu warga yang tempat kami temui itu dari Bekasi, Bu Rianti, yang membawa anaknya yang lumpuh sejak masih kecil. Dia sangat kecewa karena kegiatan ini informasinya tidak begitu jelas dan mereka terpaksa pulang dengan tangan hampa, tidak membawa hasil apa-apa karena panitia tidak mengorganisir acara ini dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Depok, Mei. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Roni atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun serta warga Bekasi. Berikut tayangannya untuk Anda. Mengumumkan ya, Ibu Ida tidak bersedia atau tidak mampu untuk melakukan pengobatan. Bakalan mampu. Tolong suaranya jangan seperti itu ya. Karena kondisinya melihat banyak sekali, tidak mungkin juga dihandle satu persatu. Ya. Ini baru disampaikan juga. Makanya saya minta maaf. Selanjutnya kita coba nanti buatkan jadwal dengan jumlah yang lebih tertib lagi. Karena sejumlah ini tidak mungkin selesai dalam waktu 4-5 hari. Ya. Mohon maaf sekali lagi. Semoga Bapak Ibu kembali ke rumah masing-masing dalam kondisi yang baik, selamat sampai tujuan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Hari ini kan nggak ketemu dengan Bu Ida, gimana tanggapannya? Ya kecewa lah, karena mungkin dari panitia sini nggak ada kejelasan. Ya namanya pengobatan kan kita ini soalnya orang banyak. Kalau emang tadi jadwalnya jam 12:30 tepat, mungkin udah ketanganan yang lain. Kalau sampai sekarang yang belum lainnya, tahu juga ya, ada nggak? Sekarang datang aja nggak jelas kapan datangnya. Berarti ini sebagai keluarga pasien kecewa Bu ya, karena informasinya nggak jelas ya. Informasinya dari pihak sini itu yang harusnya kan penjelasan, kalau emang nggak bisa ya nggak bisa. Kalau kasihan juga kan yang dari jauh-jauh sampai nginep-nginep gitu. Nah besok kan masih ada rencana untuk ini, datang lagi atau gimana Bu? Ya kemungkinan kalau ada bisa. Kalau lihat dulu perkembangan hari ini ya, Perkembangan kalau kayak gini ya. nggak datang kalau misalnya masih kayak gini lagi ya. Oke Bu, Mudah-mudahan bisa ini ya, Iya. bisa beroperasi besok atau bisa ada terapinya ya, pengobatan. Oke Bu, makasih ya Bu. Ya. Semoga diberi jalan ya Bu. Mengumumkan ya, Ibu Ida tidak bersedia atau tidak mampu untuk melakukan pengobatan. Bakalan mampu. Tolong suaranya jangan seperti itu ya. Karena kondisinya melihat banyak sekali, tidak mungkin juga dihandle satu persatu. Ya. Ini baru disampaikan juga. Makanya saya minta maaf. Selanjutnya kita coba nanti buatkan jadwal dengan jumlah yang lebih tertib lagi. Karena sejumlah ini tidak mungkin selesai dalam waktu 4-5 hari. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.